Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang daftar aplikasi pinjaman online legal yang rajin mengancam nasabahnya yang galbay itu akan didatangi oleh debt collector lapangan. Namun dalam arti untuk aplikasi-aplikasi ini tidak benar memiliki debt collector lapangan ya. Jadi ini hanya gertakan saja dari mereka agar si nasabah tersebut itu merasa panik dan ketakutan. Padahal aslinya untuk aplikasi-aplikasi ini memang belum memiliki debt collector lapangan. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, kalian tidak perlu takut lagi ya dengan ancaman-ancaman seperti itu. Karena Pix itu hanya gertakan saja ya, tidak akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu. Lalu aplikasi pinjaman online apa saja yang rajin mengancam nasabah galbaynya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan? Berikut adalah daftar aplikasi pinjaman online legalnya. Daftar aplikasi pinjaman online legal yang rajin menagih atau mungkin mengancam nasabahnya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan ketika si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan. Yang pertama ada aplikasi KTA Kilat, yang kedua Klik Kami, yang ketiga ada Rupiah Cepat, dan keempat ada aplikasi pinjam duit. Nah, untuk 4 aplikasi pinjaman online ini memang ya sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan. Makanya untuk penagihan ataupun peringatan-peringatannya itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Bahkan mungkin untuk ancaman-ancamannya sedikit barbar ya dari DC-DC online-nya. Karena memang mereka itu hanya mengandalkan penagihan melalui media komunikasi saja. Mereka ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi mereka ini akan memaksimalkan penagihannya melalui media komunikasi. Jadi kalian jangan heran jikalau kalian mendapatkan ancaman-ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan secara terus-menerus kepada kalian. Karena memang itu cara dari mereka ya untuk membuat kalian itu merasa panik dan ketakutan. Tujuannya apa? Supaya kalian itu cepat-cepat membayar tagihannya. Karena percaya saja ya tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang dari 4 aplikasi ini. Karena sejauh ini memang untuk debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini tuh belum ada ya. Banyak juga informasi yang masuk di kolom komentar yang mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini. Itu banyak sekali yang mengalami ancaman atau mendapatkan ancaman bahwasanya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Walaupun nih keterlambatannya itu baru beberapa hari, seperti 2 atau 3 hari, tapi sudah ada ancaman seperti itu ya. Sekelas aplikasi Aku Laku saja itu untuk kunjungan debt collector lapangannya pasti di atas 2 atau 3 bulan ya. Apalagi di aplikasi-aplikasi ini tidak mungkin sekali ada debt collector lapangan baru telat beberapa hari, karena memang ya aplikasi-aplikasi ini tuh belum memiliki debt collector lapangan. Dan perlu kalian ketahui, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sering mengancam kalian akan ada kunjungan debt collector lapangan yang mengambil tagihan kalian ke rumah, itu biasanya aplikasi-aplikasi tersebut itu memang tidak memiliki debt collector lapangan. Perlu kalian ketahui ya. Karena untuk aplikasi pinjaman online legal yang sudah memiliki debt collector lapangan, mereka tuh tidak atau jarang menginformasikan kepada nasabahnya bahwasanya akan ada tim lapangan, karena mungkin dari nasabah-nasabahnya juga sudah tahu bahwasanya untuk aplikasi tersebut itu sudah ada debt collector lapangannya. Jadi buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, nah tidak perlu takut lagi ya dengan ancaman-ancaman apapun ketika mereka mengirimkan melalui pesan WhatsApp kepada kalian ya. Karena percaya saja tidak semuanya ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh mereka itu akan benar terjadi ya. Apalagi ini untuk ancaman kunjungan debt collector lapangan ini yang suka membuat nasabah atau teman-teman kita ini tuh merasa ketakutan, kepanikannya karena takutnya mungkin mereka didatangi oleh tim lapangan dari aplikasi ini. Padahal sebenarnya itu hanya gertakan saja dari mereka. Bahkan banyak juga informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini sudah beberapa bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Sampai saat ini tuh anteng-anteng saja tidak pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumahnya. Walaupun nominal tagihannya itu bisa dibilang cukup besar ya, di atas 2 juta atau 3 juta, namun tidak pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah tersebut. Jadi sudah dipastikan nih ya, untuk keberadaan debt collector lapangannya memang belum ada, karena untuk informasi seperti itu tidak hanya dari satu orang saja, banyak dari teman-teman kita yang sering berkomentar di YouTube, yang melalui DM Instagram itu yang menceritakan pengalaman-pengalaman keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Bahkan ada yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman
pinjaman online KTA Kilat sudah memasuki 1 tahun lebih, dan dia itu tuh tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Namun mereka nasabah ini tuh curhat kepada saya, takutnya tiba-tiba ada debt collector lapangan karena akhir-akhir ini tuh sudah tidak ada lagi penagihan-penagihan dan juga peneroran. Kalian tidak perlu khawatir ketika kalian mengalami hal seperti itu, walaupun sudah tidak ada lagi penagihan atau mungkin peringatan melalui pesan WhatsApp atau telepon, itu bukan tanda-tanda debt collector lapangan akan datang ya, karena memang dari aplikasi tersebut tidak ada debt collector lapangannya, dan dari DC online-nya mungkin sudah capek atau bosan mungkin memperingatkan tentang tagihan kalian ya. Jadi lambat laun sudah pasti jika kita itu melakukan tidak peduli dan kita tidak pernah merespon pesan dari mereka, pastinya untuk penagihan-penagihan, ancaman-ancaman dari pihak mereka itu akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu takut ya, itu bukan tanda-tanda akan ada debt collector lapangan, karena memang dari pihak mereka itu mungkin sudah mengurangi penagihan-penagihan atau mungkin ancaman-ancaman kepada nasabahnya yang memang sudah mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, buat kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal seperti ini, di 4 ini, dan kalian sering mendapatkan ancaman, sering-seringnya setiap hari gitulah, biasanya pasti akan ada debt collector lapangan yang datang di sore ini. Jikalau kalian tidak melunasi tagihan kalian pada pukul 2 misalkan. Nah, jika kalian mendapatkan pesan WhatsApp seperti itu pasti akan kalian dapatkan setiap harinya ya, peringatan-peringatan seperti itu. Kalian tunggu saja di rumah, apa benar akan ada debt collector lapangan atau tidak ya. Kalau menurut saya sudah dipastikan itu tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang akan datang ke rumah kalian ya. Karena itu hanya sekedar gertakan saja dari mereka, dan cara mereka untuk menagih kepada kalian, cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian tuh cepat-cepat membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut. Itu tujuan mereka. Jadi untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak memiliki debt collector lapangan, seperti yang tadi saya bilang, mereka akan memaksimalkan penagihannya melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, dan juga email ya. Pasti mereka akan gencar, pasti mereka akan rajin, bahkan mungkin untuk gencarnya tuh melebihi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sudah memiliki debt collector lapangan, aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang sudah cukup besar ya. Pasti gencarnya tuh akan lebih dari aplikasi-aplikasi tersebut. Karena memang untuk aplikasi ini, kalau tidak melalui media komunikasi, penagihannya mau apa lagi ya, karena mereka tidak mempunyai debt collector lapangannya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi seperti Akulaku, kalaupun penagihan melalui media komunikasi itu tidak membuahkan hasil, mereka masih ada langkah selanjutnya, yakni mendatangkan tim kolektor lapangan atau tim debt collector lapangan ke rumah nasabah tersebut. Jadi pada intinya kalian tenang-tenang saja, kalian bawa santai saja, jangan dibawa panik ya ketika kalian mendapatkan ancaman dan kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.